Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entok kawin alami, sistem murah pasti menguntungkan. Karena banyak orang yang ingin ternak entok tapi mundur pelan-pelan setelah mendengar kata-kata mesin tetas. Di lapangan, ini masalah yang sering banget terjadi. Peternak pemula datang nih dengan semangat, tapi langsung mentok di 3 hal ini nih. Yang pertama, tanpa mesin tetes, kelamaan perputaran uangnya. Yang kedua, takut listrik mati, telur gagal menetas. Yang ketiga, belum paham teknis suhu, kelembapan, dan cara ngebalik-balik telurnya. Walaupun sekarang udah ada mesin tetes otomatis ya, yang bisa muter-muter sendiri, nggak kayak zaman dulu. Akhirnya, banyak orang berpikir, ternak entok itu ribet, mahal, dan beresiko. Padahal, ingat, di desa-desa sejak dulu, orang sudah berkembang biak, orang sudah budidaya entok tanpa mesin tetes apapun, bisa berkembang biak. Tidak ada termostat, tidak ada listrik, tidak ada tutorial YouTube atau apa konten-konten gitu ya. Tapi entok tetap netes, tetap berkembang, dan tetap jadi sumber tambahan. Pertanyaan, apakah kawin alami entok masih relevan hari ini? Atau justru sudah ketinggalan jalan? Sudah ketinggalan zaman. Apakah harus modern dengan mesin tetes juga biar habis nelor, istirahat seminggu, kawin lagi, nelor lagi, istirahat seminggu, nelor lagi? Apakah kita ngikutin perkembangan zaman dengan mesin tetes, atau kalau sistem alami itu masih untung nggak sih? Kan gitu kan. Nah, di video ini kita tidak akan membahas teori kosong. Ya, saya akan jelasin nih, kenapa perkembangbiakan alami entok itu modalnya hampir nol dan masih relevan. Berapa rasio jantan betina yang paling aman dan produktif? Hitung-hitungan biaya pakan, jumlah anak entok yang dihasilkan itu sesuai nggak? Dan siapa yang paling cocok dengan sistem ini? Bukan kata orang, tapi logika lapangan yang bisa kita semua tiru. Kalian bisa mencontohnya. Peternak rumahan, tinggal di desa, atau pemula dengan modal terbatas, itu bisa semua. Ya, semoga video ini bisa mengubah cara pandang kita semua tentang ternak entok. Modal hampir nol. Mari kita mulai dari modal awal. Pada sistem kawin alami, yang kita butuhkan cuman indukan jantan, indukan betina, kandang sederhana, pakan harian, udah itu aja. Nggak perlu mesin tetes, listrik 24 jam, alat-alat yang mahal. Ya, bener nggak? Nah, induk entok betina bisa bertelur sendiri, mengeram sendiri, menetaskan sendiri, mengasuh anaknya sendiri. Peternak hanya perlu menjaga lingkungan, memberi pakan, menjaga keamanan telur dan anak-anaknya. Secara tidak sadar, induk entok adalah mesin tetes hidup. Induk betina mengerami telur di sarang pakai jerami juga murah. Setelahnya, kalau udah netes, induk mengasuh atau membawa anak-anak entoknya. Nah, berapa rasio perbandingan jantan sama betina yang ideal nih? Rasio ideal 1 jantan 4-5 betina. Kalau jantannya terlalu banyak, betinanya stres, bulunya rusak, diajak kawin melulu. Tapi kalau jantannya terlalu sedikit, banyak telur kosong, banyak betina yang nggak terkawini. Jadi rasio yang pas, pembuahan jadi optimal, induk betinanya nyaman, produksi telurnya stabil. Nah, catatan pentingnya, pilih jantan yang sehat, aktif, nggak cacat. Umur indukan ideal tuh minimal 7-8 bulan lah. Nah, biaya pakan dan hasil anakan, ini yang kita inti dari konten ini. Kalau kita dengan sistem kawin alami, anakan yang kita dapat berapa? Sesuai nggak pemasukannya dengan hitung-hitungannya? Atau dengan mesin tetes, pakan yang kita keluarkan berapa? Anakan yang kita dapat berapa? Mana yang lebih menguntungkan? Sekarang kita masuk ke hitungan nyata nih. Misalnya, 1 jantan 4 betina. Rata-rata betina bertelurnya 15-20 butir. Dan daya tetes alami itu bisa sampai 75% yang netes. Artinya, 1 induk betina bisa menghasilkan 9-15 ekor anak per 1 kali netesan. Nah, kalau setahun, berarti 1 entok itu bisa bertelur 2-3 kali per 1 tahun nih. Jadi total anak per 1 betina itu lebih kurang 40 ekor. 1 ekor betina selama setahun, 40 ekor. Nah, biaya pakannya, induk entok bisa memanfaatkan sisa dapur, dedek, hijau-hijauan,
Nah, yang di sekitar tuh bekicot, kiong, itu masih bisa jadi tambah-tambahan pakan. Nah, anakannya minggu awal masih ikut indukan, lebih tahan penyakit, tidak butuh lampu pemanas mahal. Ini inti perbedaannya. Buat si anaknya minggu-minggu awal anaknya ngikut kemana indukan, dihangetin, dijaga dari hama, dari apa, pokoknya dijaga lah anak-anaknya. Kalau mesin tetes enggak, tetap dalam mesin aja. Lebih tahan penyakit karena terlindungi sama indukan. Nggak butuh lampu pemanas mahal, tadi udah kita sebutin. Kalau dipakai mesin penetes masih terus listrik terus. Beda kalau mati lampu, lain lagi masalahnya. Jadi biaya kecil, hasil bertahap tapi stabil. Anak entok, bagaimana ngikutin indukannya kemana-mana. Nah, siapa yang paling cocok untuk ternak seperti ini? Sistem kawin alami bukan untuk semua orang. Catat, kalau kita mau ternak entok dengan sistem alami ini belum tentu cocok buat semua orang. Karena sistem ini paling cocok untuk peternak rumahan. Tinggalnya di desa atau di kampung yang jauh dari penduduk. Nggak mungkin di perumahan padat penduduk, ternak entok begini nggak mungkin. Yang punya modal kecil, cocok nih yang punya modal kecil. Tidak kejar produksi massal. Pengen usaha sambilan tapi tetap jalan. Nah, ini untuk yang cocok nih. Saya sebutin ulang lagi ya, yang cocok untuk usaha ini ada 5 orang. Yang pertama cocok untuk para peternak rumahan. Yang kedua, tinggalnya jauh dari perkampungan, perkotaan, padat penduduk. Yang ketiga, yang punya modal kecil. Jadi orang-orang yang punya modal kecil yang cocok ini. Yang keempat, orang-orang yang tidak mengejar produksi massal, tapi asal jalan aja nih. Karena bukan mesin tetes. Yang kelima, pengen usaha sambilan tapi tetap jalan. Nah, ini. Nah, sistem ini kurang cocok buat skala industri besar. Jadi kalau mau alami dengan mesin tetes beda. Kalau buat industri besar kurang cocok. Yang kedua, target ribuan DOD per tahun. Jadi kalau kita mau punya DOD nih, mau punya anakan banyak, sistemnya nggak cocok. Jadi sistem ini ibaratnya pelan tapi pasti, kecil tapi hidup. Kalau sistem ini dijalankan dengan benar, modal tidak terasa berat, resiko rendah, produksi berjalan alami, induk nggak cepet rusak, anak-anaknya juga lebih adaptif. Banyak peternak desa awalnya cuma punya 5-6 ekor. Lama-lama bertambah sendiri, lalu jadi tabungan hidup. Entok bukan sistem ternak instan, tapi dia setia pada orang yang sabar. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup ya. Kalau kawin alami itu murah, kenapa masih banyak yang gagal? Apakah salah kandang, salah pakan, atau salah waktu panen? Nah, itu kita akan bahas di video berikutnya. Biar konten ini tetap sesuai judulnya, membahas tentang kawin secara alami, bukan dengan mesin tetas. Itu plus minusnya udah kita bahas tadi. Jadi, konten berikutnya kita akan bahas kesalahan fatal ternak entok alami yang bikin gagal total. Supaya kalian tidak mengulangi kesalahan sama yang sudah dialami para peternak sebelumnya, dan ternak kita semua benar-benar menghasilkan. Ya gitu aja pemirsa. Berbagi tidak pernah rugi kalau tidak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, dan saya berwasiat kepada kalian semua, mau usaha apapun, semua bisa kita lakuin, semua bisa kita tiru, tapi rezekinya belum tentu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.